Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Sulis. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu pada bagian yang pertama, yaitu pengertian ketidaksamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yuk, siapkan alat tulis kalian ya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kalian diharapkan mampu memahami pengertian pertidaksamaan linear satu variabel dan dapat menentukan pertidaksamaan linear satu variabel. Apa itu pengertian pertidaksamaan linear satu variabel? Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel perubahan yang berpangkat satu dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Jadi variabelnya hanya satu nih, hanya satu jenis ya, tidak ada lebih dari satu jenis. Misalkan hanya variabel A, hanya variabel C, hanya variabel X, dan hanya variabel Z. Dan pangkatnya adalah berpangkat satu. Kemudian menggunakan tanda ketidaksamaan yang pernah kalian pelajari waktu SD. Lanjut ya. Tanda ketidaksamaannya ada apa lagi? Ayo. Ada 4 tanda. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oke, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, kita harus tahu dahulu bagaimana fungsi dari tanda ketidaksamaan berikut ini yang ada 4 ini ya. Bagaimana cara penggunaannya ketika disandingkan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Lanjut ya. Soal nomor 1. Tentukan anggota dari X kurang dari 5. Nah, siapa aja nih anggotanya? Ini artinya adalah bahwa tiap angka yang kurang dari 5. Untuk lebih memudahkan kalian dalam memahaminya, kita akan buat dalam garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, ini angka 5. Ke kanan berarti 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ke kiri ada 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Nah, kita lihat tanda pertidaksamanya. Tandanya kurang dari, angkanya 5. Berarti di angka 5 ini kita buletin nih. Ya, kita buletin. Tanda pertidaksamanya hanya kurang dari ya, tidak ada garis bawahnya. Artinya apa? Artinya angka 5-nya nanti nggak ikut. Ya, X kurang dari. Nah, kalau kurang dari analoginya adalah ke kanan atau ke kiri? Betul, kalau kurang dari analoginya adalah ke kiri. Ya, nah ini ke kiri. Berarti X adalah semua angka yang kita arsir ini sampai ke kiri. Siapa aja anggotanya? Himpunan penyelesaian dari X kurang dari 5 adalah 5-nya tadi nggak diajak ya, berarti kita mulainya dari angka 4. 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, soal nomor 2. Tentukan anggota dari X kurang dari sama dengan 6. Nah, untuk soal nomor ini tanda pertidaksamanya berbeda ya dari yang nomor 1 lagi. Kalau tadi nomor 1 hanya kurang dari, sedangkan nomor 2 ini kurang dari sama dengan. Di mana bedanya? Yuk kita lihat. Sama seperti tadi, untuk lebih mudahnya kita buat garis bilangan. Sini taruh angka 6, ke kanan 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai tak hingga. Ke kiri ada 5, 4, 3, 2, dan tak hingga ke kiri. Kurang dari sama dengan 6. Oh, angkanya 6 nih. Berarti 6 yang kita buletin di sini. Lihat tandanya. Tandanya ada sama dengan di bawah. Artinya apa?
artinya nanti angka 6-nya ikut. Dan untuk menunjukkan bahwa angka 6-nya ikut, bulatan yang di garis bilangan adalah kita arsir di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi tandanya. Tanda pertidasamanya adalah kurang dari. Kurang dari berarti ke kiri. Nah, inilah berarti anggota dari X kurang dari sama dengan 6. Siapa aja mereka? Himpunan penyelesaian dari X kurang dari sama dengan 6 adalah angka 6-nya diajak? Diajak. 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan penyelesaian dari X lebih dari min 4. X lebih dari min 4. Kita buat garis bilangannya. Min 4, ke kanan ada min 3, min 2, min 1, ke kiri ada min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Kita lihat nih, X-nya lebih dari min 4. Nah, min 4-nya di sini kita buletin. Karena lebih dari, berarti kalau lebih dari itu ke kanan tadi ya, ke kanan. Berarti arah panahnya adalah ke kanan. Maka ini adalah penyelesaiannya nih, angka-angka yang kita arsir ya. Nah, karena tanda pertidaksamanya tidak ada garis bawahnya, berarti nanti ketika menyebutkan min 4-nya tidak ikut atau tidak diajak. Berarti siapa aja anggotanya? HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Dimulai dari angka min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Tentukan penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan 3. Oke, kita buat garis bilangannya. Sini angka 3, sini 4, 5, 6, 7, ke kiri ada 2, 1, 0, min 1. Y lebih dari sama dengan 3. 3-nya kita buletin. 3. Nah, lihat tanda pertidaksamanya. Ada garis bawahnya ya. Berarti karena ada garis bawahnya, lingkaran atau bulatan ini kita arsir. Yang menandakan bahwa 3-nya diajak. Ya, lebih dari berarti ke kanan. Nah, inilah daerah anggotanya, angka-angka yang kena arsir ini. Berarti siapakah anggota dari Y lebih dari sama dengan 3? Itu kita mulai dari angka 3. Betul, 3 lebih dari ya, berarti 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Bagaimana dengan soal nomor 5 ini? Tentukan penyelesaian dari, ayo, bagaimana nyebutnya? Kita nyebutnya dari tengah ya, dari si X-nya. Berarti cara nyebutnya adalah X lebih dari sama dengan min 3 dan X kurang dari 5. Atau gampangnya adalah angka-angka X dengan batas min 3 dan 5. Biar lebih mudah, kita buat garis bilangan. Di situ ada min 3, min 3 sebelah kiri ya, min 3, kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat tanda pertidaksamaannya. Yang di sebelah min 3 itu tanda pertidaksamanya ada garis bawahnya ya. Berarti di angka min 3 di sini buletannya kita arsir, yang menandakan bahwa nanti dia harus disebut angka 3-nya. Yang di dekat 5 tidak ada garis bawahnya. Berarti hanya kita buletin aja di sini. Ya. Nah, berarti anggotanya siapa aja himpunan penyelesaiannya? Yaitu angka-angka di antara min 3 dan 5. Berarti ini nih. Nah, ini semuanya adalah himpunan penyelesaiannya. Ya. Berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya kalau kita sebut ada min 3-nya diajak ya. Min 3
min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya diajak? Tidak. 5-nya tidak diajak karena tanda pertidaksamaannya di soal tidak ada garis bawahnya. Seperti itu. Soal terakhir nih, sama kayak sebelumnya ya. Tentukan penyelesaian dari M lebih dari min 3 dan M kurang dari 2. Atau lebih mudah kita sebut adalah angka-angka M di mana batasnya adalah dari min 3 sampai 2. Kita buat garis bilangan seperti tadi untuk memudahkan. Batasnya adalah min 3. Sebelahnya ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Batasnya sampai berapa? Batasnya sampai 2 ya. Nah, kita lihat yang kedua tandanya. Yang di dekat min 3 nih, tandanya pertidaksamaannya ada garis bawah. Berarti di sini min 3-nya kita arsir. Seperti ini. Kemudian yang di dekat angka 2, tanda pertidaksamaannya nggak pakai garis bawah ya. Berarti hanya bulatan biasa. Nah, siapa aja anggotanya? Angka-angka di antara min 3 dan 2. Kita arsir di sini. Nah, gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari siapa? Min 3, min 2, min 1, 0, 1. 2-nya ikut? Tidak. Karena tanda pertidaksamaannya tidak ada garis bawahnya. Jadi hanya ini aja. Oke? Kalian lebih paham lagi, yuk coba dikerjakan cemilan sehat dari ibu ini ya. Tentukan anggota dari X lebih dari sama dengan 6 dan tentukan anggota dari P kurang dari sama dengan 4 dan P lebih dari min 2. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa like serta subscribe YouTube channel Ibu untuk mendapatkan informasi dan video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.